Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Ali Al-Fauzi dengan nomor NIM 2212181032. Saya dari kelas E reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi satelit dan radio. Nah, di mana sistem satelit ini memiliki 3 karakteristik yang penting dan membedakan dari microwave radio link. Pada dasarnya, sistem telekomunikasi satelit ini bisa disebut sama dengan sistem radio, tetapi ada 3 karakteristik yang membedakannya, yaitu yang pertama, sinyal komunikasi satelit menempuh jarak sangat jauh tanpa penguatan. Konsekuensinya, satelit ini bersifat aktif dan mempunyai penguatan sinyal yang on-board. Kemudian ada peralatan berada di daerah yang tidak dihuni manusia. Jadi peralatan sistem komunikasi ini berada pada extreme environment atau di luar angkasa. Nah, yang ketiga, perbaikan dapat dianggap mustahil dilakukan setelah satelit diluncurkan ke orbit. Jadi setelah satelit ini dinaikkan atau diluncurkan ke orbit, maka mustahil untuk dilakukan perbaikan. Tetapi pada baru ini ada satelit yang dapat dilakukan untuk perbaikan, yaitu satelit LEO, di mana satelit LEO ini merupakan satelit yang paling terdekat dari bumi. Kan satelit itu sudah dijelaskan ada 3 satelit pada video sebelumnya, yaitu satelit LEO, MEO, dan GEO. LEO merupakan satelit yang berada jarak terdekat dari bumi. Perbedaan antara long distance cable dan satelit. Long distance cable bersifat point to point connection, dan sedangkan komunikasi satelit bersifat point to point, point to multi point, atau multi point to multi point connection. Nah, biaya sistem kabel meningkat, atau sistem kabel itu long distance cable. Biayanya itu meningkat dengan pertambahan jarak, sedangkan biaya untuk satelit tidak tergantung jarak antara stasiun bumi, karena satelit ini tidak menggunakan sistem kabel. Satelit ini menggunakan sistem wireless atau nirkabel. Nah, satelit ini berkembang sejak tahun Perang Dunia Kedua. Namun awalnya satelit ini digunakan untuk militer, tetapi pada awal tahun 1927 ini adalah tahun awal satelit digunakan untuk komunikasi. Nah, selanjutnya perbedaannya ketiga ini, transmisi dapat mengatasi hambatan fisik dan politik yang tidak dapat dilewati oleh sistem kabel. Nah, di mana satelit ini sifatnya itu fleksibel. Nah, yang keempat, yaitu satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Nah, contohnya mobile banking dan lain sebagainya. Nah, di dalam elemen dasar sistem telekomunikasi satelit ada 2 elemen dasar dalam komunikasi satelit, yaitu space segment dan ground segment. Space segment adalah perangkat yang diorbitkan keluar angkasa, dan sedangkan ground segment merupakan satelit pemancar atau penerima di bumi. Jadi space segment ini sebuah satelit yang berada di luar angkasa, dan ground segment ini merupakan penerimanya, yaitu berada di dalam bumi. Nah, pada struktur sistem komunikasi ini terdapat yang 2 bagian, yaitu uplink dan downlink. Uplink ini merupakan suatu pengiriman informasi dari bumi ke luar angkasa, sedangkan downlink ini merupakan suatu sistem komunikasi atau mengirimkan informasi dari satelit dari luar angkasa ini ke bumi.
Nah, kemudian di sini ada pemancar radio. Radio ini merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Nah, keuntungan dari radio ini ada dua, yaitu bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Kemudian ada juga kerugian dari radio ini. Yang pertama itu bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Dan yang kedua, untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Nah, ini merupakan band frekuensi radio yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Maka, band frekuensi ini dimulai dari VLF hingga EHF. Nah, ini merupakan sebuah frekuensi yang dari terendah hingga frekuensi tertinggi. Dari band frekuensi ini memiliki suatu karakteristik atau sifat yang unik, yaitu semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombang semakin kecil atau jaraknya semakin dekat. Nah, sebaliknya apabila frekuensi semakin rendah, maka panjang gelombang semakin tinggi dan jaraknya juga semakin jauh. Seperti ini. Ini 30 GHz. Jaraknya itu 1 sampai 10 mm. Sedangkan ini 30 kHz. Jaraknya itu lebih besar dari 10 km. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini ada propagasi gelombang radio. Nah, radio ini dapat merambat atau dipancarkan melalui antara lain padat, cair, udara. Padat ini seperti melewati gedung-gedung atau tembok dan lain sebagainya. Kalau contoh di cair, ini pemancaran radio di dalam air seperti pada kapal selam. Dan yang udara ini pemancaran seperti telepon, handphone yang kita gunakan sehari-hari. Nah, propagasi gelombang radio ini dibedakan menjadi dua, yaitu propagasi gelombang tanah dan propagasi ionosfer. Nah, propagasi gelombang tanah ini terbagi menjadi tiga, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Nah, saya di sini akan menjelaskan dulu propagasi ionosfer. Propagasi ionosfer ini memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Dan yang kedua, lapisan ini terletak pada ketinggian 50 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Nah, lapisan di sini terbagi menjadi tiga, dari yang jarak terjauh, yang kedua hingga yang terjauh. Nah, lapisan D ini merupakan lapisan terdekat dari bumi yang berjarak 50 sampai 90 km. Lapisan ini hanya menangkap frekuensi yang terendah. Dan lapisan ini bisa maksimal dalam siang hari. Dan lapisan yang kedua ini, lapisan D ini pada malam hari itu menghilang. Dan lapisan yang kedua ini menangkap sinyal dari 20 kHz dan berjarak dari 90 hingga 145 km. Nah, lapisan ini pada siang hari itu maksimal bekerjanya, tebal. Sedangkan pada malam hari lapisan ini menyusut tetapi tidak menghilang. Nah, kemudian ada lapisan F. Lapisan F ini jarak terjauh yang digunakan pada frekuensi HF. Yang lainnya dilewat. Jaraknya itu dari 160 hingga 400 km. Pada siang hari lapisan ini dibagi menjadi dua, ada F1 dan F2, dan pada malam hari hanya satu lapisan. Jadi
Ketiga lapisan ini akan bekerja maksimal pada siang hari. Kemudian ini ada gambar propagasi dari ionosfer. Nah, ini dari transmitter dikirimkan lalu dipantulkan oleh ionosfer ke bumi, ke transmitter, ke receiver. Nah, ini untuk lebih jelasnya, ini dari lapisan pertama yang paling rendah, kemudian lapisan kedua, dan lapisan ketiga yang paling jauh. Ya, D, E, F. Nah, ini contoh dari propagasi gelombang tanah yang tadi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada gelombang langsung. Gelombang langsung ini dari transmitter, dari pengirim ini langsung ke receiver, ke penerima, tidak melalui apapun, jadi merambat melalui udara. Sedangkan gelombang pantulan tanah ini dari transmitting atau pengirim ini mengirim ke receiving tetapi melalui pantulan tanah. Sebelum menuju receiving, si informasi ini memantul atau menyentuh dulu permukaan tanah, kemudian dikirimkan ke receiver. Nah, kemudian ini yang ketiga, gelombang permukaan tanah. Nah, gelombang ini, informasi itu dikirim atau gelombang ini merambat melalui permukaan tanah, sehingga gelombang ini mengikuti permukaan tanah merambatnya itu hingga ke receiver. Nah, dalam propagasi tanah maupun ionosfer terdapat rugi-rugi yang menyebabkan tidak sempurnanya gelombang yang diterima oleh antena penerima. Nah, rugi-rugi tersebut disebabkan oleh satu, adanya feeding. Nah, feeding ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu downwave dan skywave sampai di antena penerima tetapi berlawanan fase sehingga saling melemahkan. Dan yang kedua, dua skywave yang dipantulkan dari daerah ionosfer diterima di antena penerima dengan fase yang tidak sama. Dan yang ketiga, direct wave dan ground wave sampai pada penerima dengan fase berbeda. Nah, kemudian rugi-rugi tersebut disebabkan oleh yang kedua itu interferensi dengan gelombang lain. Dan yang ketiga, hilangnya daya saat transmisi. Nah, ini yang tadi itu merupakan sistem dari radio tersebut. Kemudian ini komponen dari antena radio, sistem komunikasi radio. Yang ini antena dalam komunikasi gelombang radio. Nah, ini jenis-jenis antenanya. Yang pertama itu untuk daerah frekuensi lebih besar 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama antena omnidirectional. Yang kedua antena yang mempunyai pemancar atau penerimaan ke suatu arah atau directional. Nah, ini yang pertama antena omnidirectional merupakan antena yang tidak memiliki antena ini dibagi menjadi dua, yaitu antena omnidirectional dengan polarisasi vertikal dan antena omnidirectional dengan polarisasi horizontal. Nah, yang pertama antena yang vertikal itu antena koaksial dan antena Brown. Yang kedua antena vertikal dengan penguatan tinggi. Dan yang antena horizontal yang pertama itu antena super style dan yang kedua itu antena super gain. Kemudian antena berarah atau antena directional, yaitu antena yang digunakan untuk penghubung titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pemancar berarah antara lain adalah yang pertama itu antena corner reflektor, yang kedua antena Yagi-Uda, yang ketiga antena parabola, dan yang keempat antena helical. Nah,
di mana antena ini memiliki fungsinya masing-masing. Tergantung bagaimana kita membutuhkannya dan bagaimana kita menggunakannya. Apabila ingin menggunakan secara maksimal, maka gunakan yang ideal tergantung tempat kita berada. Maka gunakanlah antena sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.